Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Chandra Budiman. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengaturan keberangkatan kereta untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Sistem Otomatisasi Industri. Nah, di sini ada beberapa anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mfael Vero Asakofi, dan yang kedua ada Atalarik Haikal, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Chandra Budiman. Kami berasal dari kelas L4302. Nah, untuk langsung aja kita mulai ke programnya. Untuk deskripsinya sendiri, program yang kami buat yaitu untuk mengatur keberangkatan kereta. Kereta akan berjalan jika penumpang sudah penuh. Untuk jumlah penumpang bisa kita atur sesuai keinginan kita pada program yang kita buat ini. Jumlah penumpang yaitu ini bisa kita rubah 10, 15, atau 30. Nanti kita coba aja di programnya bagaimana. Untuk waktu keberangkatan dari stasiun A ke stasiun B membutuhkan waktu 10 detik. Nah, untuk waktunya juga kita bisa rubah-rubah. Nanti kita cari tahu gimana cara merubahnya dan bagaimana hasilnya. Dari stasiun B ke stasiun C membutuhkan waktu 15 detik. Ini juga sama. Dan jika sudah sampai ke stasiun C, maka kereta akan kembali ke stasiun A dengan waktu sekian detik atau 20 detik di sini tertera. Jadi singkatnya, program yang kami buat ini adalah untuk mengatur keberangkatan suatu kereta jika kereta tersebut sudah penuh. Contoh, jika gerbong A jika kereta A penuh di stasiun A, nah maka misal maksimal dari kereta tuh 10 atau 40 atau 50 lah. Misal semua orang udah masuk 50, maka si kereta itu bisa langsung berangkat dan menuju ke stasiun B. Nah, begitu pula dari stasiun B ke stasiun C dan kembali lagi ke stasiun A. Oke, kita masuk ke programnya juga. Nah, di sini kami menggunakan CX Programmer dan CX Designer. Nah, bisa dilihat di sini alur dari CX Programmernya. Ini nanti saya jelaskan di aplikasinya secara langsung. Nah, ini untuk CX Designernya. Jadi dari CX Programmer ini yang telah kami buat ini kita sambungkan dengan CX Designer sehingga bisa memadukan antara, ibaratnya ini adalah alurnya dengan desain yang telah kami buat. Nah, selanjutnya untuk simulasinya saya akan jelaskan langsung ke bagian CX Programmernya. Nah, di sini kita bisa lihat CX Programmernya. Di sini kita bisa lihat ini ada fungsi counter dan fungsi timer di bawah sini. Nah, untuk fungsi counter sendiri ini adalah fungsi yang mana ditujukan untuk penumpang. Yang sebelumnya saya kasih tahu, kalau penumpangnya udah penuh, maka si kereta itu akan melaju atau akan berangkat ke stasiun berikutnya. Nah, di sini di set value ini saya tulis ini 30. Ini bisa kita ubah menjadi 10, 15 atau berapapun. Nah, cara mengubahnya gampang, tinggal kita klik aja. Nah, nanti kita bisa ubah di sini. Kita coba aja yang 5 dulu deh, jangan banyak-banyak. Oke, kita pencet oke. Nah, ini untuk yang stasiun A ya. Kita samakan aja di stasiun B dan stasiun C, 5 semua. Oke, bentar. Ini saya rubah satu persatu dulu, dan di stasiun C kita jadikan 5 juga. Oke. Nah, jadi saya jelaskan lagi untuk counter ini harus satu persatu kita input 1010, ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau misal ada 5 slot, misal ada 5 kursi, penumpang tuh harus masuk satu persatu untuk menghitung gerbong, untuk menghitung ketersediaan kursi yang ada pada kereta tersebut. Nah, terus ini untuk timernya. Nah, timer ini juga ada 3 juga karena kita dari A ke B, dari B ke C, dan dari C ke A lagi. Nah, misal dari A tuh mana tadi? Timer B. Nah, ini timer B ini berarti dari A ke B. Nah, ini 100, ini berarti menandakan 10 detik. Ini bisa kita ubah menjadi 5 juga deh, biar kalau 5 ini jangan 500 ya. Nanti itu 50 detik. Nah, kita jadi 50 di sininya.
Oke, ini kita ubah jadi 50 detik. Ini samain aja. Ini mungkin lebih lama ya. Jadi 100 deh. Biar nggak terlalu lama. Nah, ini dan yang terakhir kita jadikan 150. Oke. Karena ini saya sudah run program ini, jadi kita nanti bisa langsung masuk ke CX Designer-nya. Nah, terus di sini ada CX Designer-nya mana nih? Ini CX Designer-nya. Nah, ini program yang bukan sebenarnya, jadi ini kayak semacam kita mendesain suatu program yang dihubungkan dengan CX Programmer. Nah, ini soalnya ini kita bisa rubah-rubah, itu bisa digeser-geser. Nah, ini kita sudah buat seperti ini. Langsung kita masuk aja ke programnya, CX Designer-nya. Nah, ini tadi kan belum saya itu ya, jadi ini masih belum saya refresh, jadi ini masih settingan seperti semula tadi. Nah, cara merubahnya gampang, kita start dulu. Nah, ini bisa langsung berubah nih. Tadi kan saya rubah tuh untuk counternya jadi 5 di stasiun A, counternya jadi 5 di stasiun B, dan di stasiun D juga 5. Nah, ini tuh langsung kita start juga. Oh ya, ini untuk timer. Oh ya, untuk yang atas ini menandakan penumpang, dan yang bawah ini menandakan waktu yang ditempuh dari stasiun A ke stasiun B, stasiun B ke stasiun C, dan stasiun C ke stasiun A gitu, kembali lagi. Oke, langsung kita mulai aja start. Nah, ini kenapa nggak langsung bergerak atau nggak langsung berubah angka 5-nya? Karena kita ini belum ngeklik. Ibaratnya kalau misal kita taruh sensor, itu sensor harus mendeteksi terlebih dahulu. Contoh sebenarnya ini bisa diaplikasikan dengan sensor kayak semacam sensor PIR atau sensor ultrasonik untuk mendeteksi adanya penumpang yang masuk. Nah, jadi ini kita masukkan lagi atau kita klik ini yang menandakan bahwa penumpang itu udah masuk sekali. Kalau 2 kali klik ya berarti 2 kali penumpang. Langsung kita klik aja. 1 berarti tinggal 4 kursi lagi nih yang kosong. 2 tinggal 3 kursi lagi yang kosong. 2 tinggal 2 kursi lagi yang kosong, dan 4 tinggal 1 kursi lagi nih yang kosong. Kenapa si timer belum bergerak? Karena si counter ini masih ada sisa 1 kursi yang kosong nih. Jadi harus ada penumpang 1 lagi agar si kereta bisa berangkat dari stasiun A ke stasiun B. Kita pencet lagi. Oke. Nah, ini bisa terlihat di timernya kita jalan. Jadi berarti kereta itu berjalan dari stasiun A ke stasiun B. Nah, setelah di stasiun B pun sama, kita harus melakukan hal yang sama. Kita pencet 5 kali, itu menandakan bahwa penumpang masuk 5 orang atau 5 penumpang. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, ini yang kelima. Nah, dari stasiun B ke C ternyata butuh waktu lebih banyak nih, karena mungkin jaraknya lebih jauh dari stasiun A ke stasiun B. Jadi membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, setelah itu dari stasiun B kita bisa langsung memprogram atau bisa langsung masuk ke stasiun C nih. Kita bisa atur di sini juga berapa penumpangnya. Jadi kita pencet sebanyak 5 kali lagi untuk menandakan bahwa ada 5 penumpang yang masuk pada kereta tersebut. 2, 1, 0. Nah, ini otomatis timer yang tadi, fungsi timer yang udah kita set bakal bekerja, dan ini si kereta bakal balik lagi ke stasiun A selama tadi 150 detik, itu permisalannya. Nah, begitu. Nah, ini kenapa kita ulang lagi dari sini, karena ya kita emang di program untuk balik lagi ke stasiun A gitu. Begitu. Nah, oh ya, ini ada tombol stop. Ini menandakan kalau misal dari stasiun A ke stasiun B terus ada pembatalan kereta nih atau ada penundaan. Nah, kita bisa stop di sini. Jadi dari B ini bisa mungkin ke A lagi atau ke stasiun lain. Jadi contoh nih ya. 4, 3, 2, 1, 0. Nah, jadi si timernya bakal gerak, berarti kereta menuju ke stasiun B. Nah, ini kan otomatis si stasiun A kosong lagi nih, tapi ada pembatalan atau di stasiun B ini keretanya
tidak jadi berangkat atau bisa di reset lah ibaratnya. Nah ini tinggal kita pencet stop aja. Nah dan dia pada program ini dia bakal berubah lagi seperti semula. Nah oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas besar sistem otomatisasi industri ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.